Oh, Bu Tuti. Iya, Selamat malam. selamat malam Bu Nini. Takut nggak bisa masuk seperti kemarin ini Gasin. Nah, bisa atau sekarang? Bisa. Halo Bu Mesyang. Belum muncul. Belum muncul? Bu Mesyang belum mendelep lagi. Oh masih. Bu Mesyang. Mesyang, Bu Ketua. Ya, malam semuanya. Malam Romo. Malam. Oh, Pak Arif, Bu Erika. Bu Erika gimana Bu Erika? sudah sehat. Sudah baik Romo. Gak sehat, Sudah baik. Erika. Ya membaik, masih sedikit nggak enak tapi membaik. Pakai demam nggak toh Pak Arif, Bu Erika? Sumer-sumer gitu, Bu Oh, Tuti. pilek gitu. Biasa. Ya. Saya kemarin minta resepsi sian tuh langsung nggak jadi pilek loh. Kasih Tadi pagi ke Hendarto tadi. Oh, Besok disuruh swab, coba di antigen besok. halah, nggak apa-apa. Iya. Apa-apa. Oh, besok Paling besok ya. Jaga-jaga. Orang Bali gimana orang Bali itu? Ini orang Bali mana nih? Belum kelihatan ya Romo. Sudah muncul loh orang Iya. Bali. Ya, ada tuh lagi berduaan di Jimbaran. Mau betah itu di Jimbaran lihat laut sama seafood. Ada birnya enggak? Birnya gambarnya aja mungkin dulu nih. Kok dirasani sih? Ada lagi konangan ini Rizan. Gitu. Mau dikirim bir Bali nih Romo. Tenang aja Bu Erika nanti dapat oleh-oleh dari Bali. Ya, bir ya Romo. Oh, Gila diseragam aja. Tua. Selamat jumpa. Siapa ini Bu Maya Nugroho? Siapa ini? Yuk, jadi Instagram ini ya? Langsung klik ya Mas? Bu Maya. Bu Maya, selamat malam. Selamat malam. Siapa di sini? Aku belum kenal ini Bu Maya. Bu Tuti. Ada Bu Maya? Iya, tuh ada Bu Maya. Saya lihat mana. Maya Ramandir. Ibu Maya, Sis Maya Nugroho nih ya. Halo, malam Sis. Malam. Nah, kenalin nih. Kami kan dari PD Mikael. Saya nih, Sis Maya dari mana? Dari Cilandak. Wow, dari PD apa? Selamat. Cilandak itu Romo-Romo SCY. Iya. Dari PD mana, Sis? Ya. Nggak PD juga nggak apa-apa. Apa? Boleh tahu bisa bergabung dari mana? Dari ini grup apa ya namanya ya? PD Santa Ana Menteng. Terima kasih mau bergabung di sini. Terima kasih. Kenalin ini dengan Romo Arya nih, Romo kami yang jadi terkasih kenal nih. yang lain gitu loh. Ya jadi kenal yang lain. Ya, iya, terima kasih banyak pokoknya. Selamat kenal Bu Maya. Iya nih, waduh, loh ini ada lagi yang aku nggak kenal nih Pak Dayu, Bro Dayu nih. Dari mana ya, Bro? Timunya tok, Bu. Oh iya, enggak ini. Dari Purworejo, Bu. Dari Purworejo? Iya. Waduh, terima kasih udah Purworejo, bergabung. selamat datang Pak Bayu. Ya, terima kasih. Boleh tahu nih, tahu acara ini dari mana? Saya dikirimi teman. Oh, terima kasih. Ini juga ada Bu Nina Iksan. Bu Nina nih.
Selamat malam Romo Miss Arya. Nina. Selamat malam. Bu Nina. Bu Ana. Sis Nina ya, Sis Miss Nina. Nina udah Ya, gabung ya. kayaknya. Wow, malam Sis Nina. Halo, Udah. malam ya. Dan Kalau Bu semua Nina itu udah ahli kitab suci tuh. Tangan geledek. Sama Bu Eni juga tuh, Bu Eni. iya tuh baru Malam. masuk tuh. Malam. Baru selesai KPKS semua mau. Ya, habis selesai KPKS langsung cus ke sini. Baru selesai. Halo. Ada Bu Rose, Bu Monika, Bu Ros. Ibu Anna TR BCM. Selamat malam. Bu Oli, ada Bu Oli Makassar. Malam Bu Oli, baru bergabung. Udah jam 10 malam Pindah mau tempat Makassar. kok ini. SOG pindah tempat ini. KPKS pindah tempat di sini. Fokus Pindah Zoom tok ini. KPKS, SOG pindah sini semua. Fokus pindah kene. Habis apa tadi, Bu Eni? KPKS. KPKS. Kitab suci, kursus. Ya, kursus Iya, pendidikan Romojo, kitab suci. Romojo. 3 tahun, Mo. 3 Wah. tahun. Lebih canggih tuh itu, lebih hebat. No. Makanya mau dengarkan dari Romo Arya juga ini, Mo. Kalau saya yang ringan-ringan aja kayak sambil wedangan. Yang ringan itu malah cepat masuk, Mo. Pencerahan, ya nggak sih Sania? Ya. Pencerahan. Di tengah yang sulit-sulit gitu ada yang ringan-ringan kan pencerahan. Aku backgroundnya belum dapet. Udah tak kirim di grup fokus. Oh iya ya, aku backgroundnya. Dikirimnya di grup fokus. Ampun deh. grup kita maksudnya grup kita. Prayer. Oh iya. Terus ganti ya. Dan sis Anai. Si tak fokus ben join kabeh ya. Iya. Iya, benar. Maksudnya ngono. Oh iya, benar. Kan wis dikirim Mbak Sisana. Ini yang membenarkan itu. Kabeh diborong Rene. Carane toh. Linda mana nih, Sis Kan Linda? 32 orang sih. Oh iya lumayan ya. Iya. Sik. Coba tak kirim ke prayer. Prayer wis ana ta? Benang merah sisan. Oh iya. Ben akeh sing Rene, heeh. Iya. AOG sisan. Kabeh diundangi Rene. Iki pindah. Apa ya nih ya? Gak apa-apa. Ada 1000 jaringan kok. Nah, tuh si Sartini udah gabung. Tuh. Dari Makassar diundang di Makassar kalau bisa. Makassar ada kan tadi Bu Oli? Udah jam Sudah 10 ada malam. Oli Makassar. udah datang kok. Bu Oli Ke udah Tony. Sampai Kalimantan sama Makassar yang udah malam. Wah, udah banyak nih. Ada berapa orang ya? 23 ya. Bro Subin. 23, ada yang 22. Iin sudah hadir, Iin. Ya, malam Romo. Ya, nanti Iin akan ada. Malam Sis Iin, malam Mesyang. Mbak Bernis, halo Mbak Bernis, Mbak Yuanita. Malam. Mana Mbak Bernis? Selamat malam Romo, Bu Eni, Bu Nini. Malam Bu Oli. Malam Bu Oli. Dari Makassar Romo. Jam berapa di sana Bu Oli? Oli ini kita punya jagoan ini. Peserta paling luar biasa loh, Paling Mo. luar biasa pokoknya. 80 lebih loh. Ayo tebak umurnya, Mo. Bu Oli berapa umurnya, Mo? 27. Ya, tebak-tebak ya. Baliknya Di diskon. Oh, sebaliknya tuh, Mo. 48 Romo. Berapa? 48. Oh, 48. Wah, hebat loh, 48. Dibalik, Mo. Iya, luar biasa. Benar, Bu Oli. Pokoknya Bu Oli itu saya nggak ada Luar lawan. biasa kan? Wah, nanti bagi resepnya, Bu Oli. Apanya? Peserta SOG yang luar biasa. Oh iya. Wow. Barusan ultah juga loh. Oh ya. Ya. Sama tulang. 84. Selamat ulang tahun, Bu Oli.
Ya Pak Romo. Tetap semangat Wah. juga. Ya, Ulang tahun, waduh. semangatnya. mumpung masih dikasih waktu sama Tuhan ya. Iya, Bu. Ya, amin, Nggak berhenti amin. belajar ya, berarti ya. Hebat ya. Ya, Mo. Hebat. Luar biasa. Ini ada Sis Hati ini Santi belum masuk kenal ini. dari mana ini? Iya, dari juga. Banjarmasin. Kartini Selamat malam, Banjarmasin. Selamat malam. Sekelompok sama kita di kelompok SOG. A3 Fokus nih. Kartini. Kelompok. Oh iya iya iya. Lupa ya? Kelompok SOG. Lupa. Enggak, Oh, kelompok di ada Fokus. Suster Priska itu. Telepon. Malam, Oh iya deh. Malam, Suster. Salam kenal ya lewat virtual. Ya. Malam Suster, mana? Selamat Oh, ada malam. Malam Suster Priska. Selamat Dari malam Suster Ibu. Dari mana Suster Priska? Saya dari tetangga seberangnya Romo Arya. Manakah? Iya 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 iya. Kami rumah kami berseberangan. Oh iya, wah sangat Depan rumah. berangan ini. Dipisahkan oleh jalan. Saya Buni. Dipisahkan oleh jalan. Luar Kita biasa. mulai, Mbak. Ya, benar sudah 5 Persis. ya, Pihak Jongki. Sudin, kita mulai ya. Tolong ini. Oke, Bapak Ibu, Bisa Burgensis yang share screen nanti terkasih. ya. Ya, yang terkasih dalam Kristus. Wah, senang sekali. Puji Tuhan. Syukur kepada Tuhan pada malam hari ini. Kita semua boleh berkumpul di acara Zoom obrolan ringan 30 menit bersama Romo Arya. Semoga kita semua terus akan mengikuti sampai sesi yang terakhir ya. Oke, terima kasih. Mari kita akan segera buka acara ini. Kami persilahkan untuk Iin memimpin doa pembukaan. Selamat malam Romo Arya. Selamat malam teman-teman semua dari Sabang sampai Merauke ini. Puji Tuhan kita berkumpul di sini dalam acara obrolan singkat dengan Romo Arya. Mari kita awali dengan doa atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Kasih, kami bersyukur pada malam hari ini kami boleh Engkau kumpulkan kembali lewat acara obrolan singkat malam ini yang dipandu oleh Gembala kami, Romo Arya Dewanto SY. Dengan rendah hati kami datang membawa segala kekurangan, sukacita dan dosa-dosa kami. Lewat obrolan singkat malam ini, kami mohon pendampingan Roh Kudus-Mu agar segala perhatian, perasaan, dan akal budi kami terarah kepadamu. Semoga rahmat-Mu melimpah atas kami semua yang berkumpul dalam nama-Mu. Sebab dengan mendengarkan penjelasan tentang kitab suci, kami memperoleh pengertian, pengalaman, pengetahuan yang bisa kami lakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Doa ini kami sampaikan dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari Cik Nini. Terima kasih Iin. Selanjutnya Romo. Mari Romo, langsung kita mulai ya. Silahkan. Baik. Teman-teman yang terkasih, selamat malam semuanya. Shalom dan berkah dalam. Kita akan melanjutkan obrolan ringan. Ringan itu ya ringan, jadi bukan yang sulit-sulit, yang kadang remeh-temeh gitu ya, tetapi tentang kitab suci kita. Kali ini tentang dunia perjanjian baru, kitab suci perjanjian baru. Nah, itu yang pertama yang dimaksud ringan. Yang kedua, ringan itu juga hanya hal tertentu aja kok yang dibahas. Nggak banyak-banyak, karena paling hanya 15 menit. Sisanya kalau ada pertanyaan atau bukan hanya pertanyaan, kalau teman-teman mau menambahkan juga boleh. Jadi semua yang ada di sini bisa menjadi narasumber dari pengalamannya masing-masing gitu. Oh itu Romo ada seperti ini ya bagus.
saling sharing. Itu obrolan ringan ya. Kalau kita pergi makan kemana terus ngobrol ringan, kadang ketawa, kadang aneh atau bercanda, ya seperti itulah. Tapi yang kita perbincangkan tentang beberapa hal mengenai kitab suci kita. Itu yang dimaksud dengan obrolan ringan malam ini. Dan dimulai juga dari keisengan kok sama tim doa PD Mikael ini. Yuk, ngapain ya kita bulan kitab suci ya, kita ngobrol ringan saja. Kira-kira begitu, dan terima kasih untuk kehadiran teman-teman semua dari manapun. Sudah bisa dilihat ya? Apakah sudah bisa dilihat? Bisa Romo, bisa. Bisa Romo. Ya, Romo. Nah, tema yang kedua ini kita akan ngomong tentang Injil sinoptik. Nah, mungkin kita bertanya sinoptik itu apa ya nanti ya. Tapi tentang Injil sinoptik. Hari Senin yang lalu saya memberitahu kalau teman-teman itu punya kitab suci, mohon dicek kitab sucinya. Ada yang terbitan LBI, Lembaga Biblika Indonesia, itu dari Katolik, ada yang terbitan Lembaga Alkitab Indonesia dari teman-teman kita Kristen, terbitan LAI. Nah, yang terbitan LAI itu pada umumnya ya, itu tidak menyertakan kitab Deuterokanonika, sedangkan yang terbitan LBI menerbitkan. Namun, saya mau menambahkan malam ini, ya, dalam perkembangan itu LBI dan LAI itu bekerja sama. Maka teman-teman bisa cek ya kitab sucinya di rumah masing-masing. Itu lihat daftar isinya aja. Nah, kalau daftar isinya itu ada kerjasama LAI dan LBI ini. Kalau di dalam daftar isi itu ada Deuterokanonika, itu artinya memang kitab suci yang dalam kanon kitab suci kita itu menjadi kitab suci yang diakui, diterima oleh Gereja Katolik sebagai kitab suci. Agama Kristen tidak mengakui sebagai kanon, tapi mereka juga menerima sebagai tulisan yang berguna untuk pengalaman iman mereka. Tapi secara teks ya, terbitan, coba dilihat ya nanti di rumah nih. Jangan-jangan nggak ada ininya nih, nggak ada Deuterokanonikanya. Nah, itu pemahaman paling biasa, paling standar. Maka nanti kalau menerima hibah hadiah kitab suci, kami mau mendapatkan kitab suci gitu, cek dulu ada Deuterokanonikanya nggak? Oh ada, oke baik. Nah, gitu. Kalau tidak ada, itu berarti lebih yang dipakai oleh saudara-saudari kita yang beragama Kristen. Ini poin yang sederhana sekali, yang biasanya orang Katolik itu tidak perhatikan yang kecil-kecil gini ya. Itu yang pertama. Nah, agenda kita malam ini mau menjawab 4 pertanyaan ini. Bahasa apa yang digunakan dalam Alkitab kita? Nah, itu seringkali ditanyakan. Yang kedua, Injil mana yang termasuk Injil sinoptik? Yang ketiga, mengapa disebut Injil sinoptik? Dan yang keempat, itu sudah ketahuan ya, mana Injil sinoptik itu, kekasannya apa masing-masing Injil sinoptik itu. Yang pertama, mengenai bahasa. Jadi teman-teman, kitab suci atau tulisan suci, kisah kitab suci kan pertama-tama itu bahasanya awalnya kan Ibrani ya, dan bahasa Aram. Jadi kalau membaca teks asli kitab suci Perjanjian Lama, itu semua berbahasa Ibrani atau bahasa Aram, ya bahasa sehari-hari. Dalam yang berbahasa Aram, menurut catatan itu ada 4 kitab ini: Matius, Injil Matius, lalu kitab tambahan Esra, lalu kitab Daniel dan kitab Yeremia. Yang dalam Perjanjian Lama 3 kitab itu. Itu semua menggunakan bahasa Ibrani dan bahasa Aram. Nah, pada tahun 3 sebelum Masehi sampai 2 sebelum Masehi, kitab suci yang berbahasa Ibrani dan Aram itu atas permintaan seorang raja di Mesir, begitu ya menurut sejarahnya, itu dimintakan terjemahan. Nah, terjemahannya itu dalam bahasa Yunani, disebut dengan Septuaginta. Maka kalau ditanya, apa sih Septuaginta itu?
itu adalah kitab suci berbahasa Yunani dari kitab suci Perjanjian Lama. Dua kitab ini, ya, kitab suci Perjanjian Lama yang berbahasa Ibrani, Aram, dan kitab suci bahasa Yunani ini yang diterjemahkan. Lalu dalam kitab suci Perjanjian Baru, selain Matius, ya, kebanyakan para penulisnya itu menggunakan bahasa Yunani. Menulis maupun dalam mengambil sumber bacaan, banyak mengambil dari terjemahan yang bahasa Yunani, bukan bahasa Ibrani dan Aram. Ada beberapa, tetapi kebanyakan menggunakan Septuaginta. Dengan demikian, tulisan Perjanjian Baru, ya, kecuali Matius, ya, meskipun nanti ada beberapa yang bahasa Yunani, tetapi yang lain menggunakan bahasa Yunani, mulai dari Markus sampai akhir kitab Wahyu. Lalu ada dua bahasa, ya, bahasa Yunani dan bahasa Ibrani atau bahasa Arab. Pada tahun 380-an, berarti abad keempat, ya, lalu ada inisiatif dari Santo Hieronymus untuk menerjemahkan kitab suci tadi, yang dari bahasa Yunani dan bahasa Ibrani Aram itu menjadi bahasa Latin. Itu yang disebut dengan Vulgata. Jadi kalau ditanya, apa itu Vulgata? Vulgata adalah kitab suci Perjanjian Lama Perjanjian Baru yang berbahasa Latin. Apa itu Septuaginta? Itu adalah kitab suci yang berbahasa Yunani. Kira-kira begitu mengenai bahasa. Jika Bapak Ibu tahu, ya, bahwa sejak abad keempat kita sudah punya versi kitab suci ini yang berbahasa Latin. Dari situ mulai ada terjemahan berbahasa Inggris, lalu bahasa-bahasa lain termasuk ke kita bahasa Indonesia. Kalau Bapak Ibu kembali ke teks ini, yang tadi saya kutip daftar isi, ya. Nah, di situ ada tulisan tuh di warna kuning, Deuterokanonika LBI tahun 76. Artinya ini sebenarnya menerjemahkan bersumber dari kita, penerjemahan kitab Deuterokanonika, karena Katolik punya kepentingan untuk menerjemahkan kitab itu. Itu mengenai bahasa. Pertanyaan kedua adalah mengenai mana yang termasuk Injil sinoptik. Ya, tiga ini teman-teman. Injil Matius, ya, yang mulai urutannya, ya. Injil Matius, Injil Markus, lalu Injil Lukas. Tiga itu yang termasuk sinoptik. Pertanyaannya, apa itu sinoptik? Sinoptik itu berasal dari bahasa Yunani, sin, sign itu SYN itu artinya bersama, lalu opsis artinya melihat. Mau menandakan bahwa pokok pesan dari ketiga Injil tadi, Matius, Markus, dan Lukas, itu dapat diperbandingkan sejajar, dapat dilihat sejajar. Coba lihat sebelah kanan itu, ya. Beberapa ceritanya sama, ada kemiripan, konteks sekuensinya sama, kata-katanya sama mirip, urutannya sama. Saya mengambil contoh yang Yesus memanggil murid-murid yang pertama. Injil Markus ada dalam kurung tuh kalau kita lihat. Matius 4, 18-22, Lukas 5, 1-11. Artinya, teks Markus ini itu dapat kita lihat bandingkan dengan Injil Matius. Nih, contohnya Injil Matius ini. Yesus memanggil murid yang pertama. Persis. Dan ketika Yesus, nah di sini ketika Yesus, ini ada tambahannya, dan ketika Yesus, tapi mirip-mirip, ya, mengenai kisahnya. Lalu di yang Matius kan ada dalam kurung tuh, Markus 1, 16-20, Lukas 5, 11. Ini yang dimaksud dengan sinoptik. Artinya ketiga Injil ini memiliki kemiripan cerita, struktur, kata, urutan yang lebih kurang sama. Tidak semua teks, tetapi kebanyakan itu begitu. Itu arti sinoptik. Mereka bertiga dapat dilihat sejajar berdampingan. Nah, berikutnya, yang terakhir, waktu kita sudah berjalan nih. Kekasan, ya, kekasan. Kalau kita membaca Injil Matius, kekasannya apa? Diingat-ingat, gampang, ada 5 kekasannya. Pertama, Injil Matius, tadi kan ditulis bahasa Aram, bahasa Aram, ya. Jadi nuansanya Yahudi, teman-teman.
Injilnya nuansanya Yahudi, beda dengan yang ketiga yang lain. Dia bernuansa Yahudi. Dan kalau nanti membaca bab 1 ayat 1, mulai dengan silsilah dan kelahiran Tuhan Yesus berakhir pada kebangkitan. Mulai dengan silsilah Yesus, kelahirannya dan berakhir pada kebangkitan. Kenapa? Ini mau menandakan bahwa Injil Matius merupakan mata rantai kesinambungan antara Perjanjian Lama dengan Perjanjian Baru. Karena itu penempatannya kan juga setelah berakhirnya kita Perjanjian Lama ya. Lalu Perjanjian Baru dibuka dengan Injil Matius. Dia menjadi mata rantai kesinambungan. Dan memang begitu. Kenapa? Karena ada 60 nubuat yang dikutip oleh Matius dalam Perjanjian Lama. Ini yang terbanyak dibanding 3 Injil atau 2 Injil sinoptik yang lain. Pesan utamanya adalah Yesus adalah pemenuhan setiap nubuat itu. Ya. Jadi masuk akal nih. Nuansa Yahudi mulai dengan silsilah mau menunjukkan bahwa Yesus adalah pemenuhan dari semua setiap nubuat yang sudah dikatakan ditulis dalam Perjanjian Lama. Ini kalau kita baca Injil Matius, ringkasnya begitu. Pesan kuncinya apa? Yang saya garis huruf besar semua itu ya. Matius itu mau mengatakan Yesus adalah Mesias yang dijanjikan Allah kepada bangsa Israel untuk menyelamatkan dan memerintah mereka dalam damai. Tadi ya, kesinambungan Perjanjian Lama, Perjanjian Baru. Orang-orang Yahudi salah memahami janji Allah itu karena gagasan mereka akan Mesiasnya lain, terbatas dalam ranah politik saja. Namun keselamatan dan damai yang ditawarkan oleh Yesus melampaui pengharapan mereka karena keselamatan Yesus tidak hanya soal di dunia, tetapi keselamatan di akhirat atau di surga. Pesan kuncinya itu, Yesus adalah pemenuhan nubuat Mesias yang dijanjikan Allah bagi mereka. Itu Matius. Markus, kekasannya apa? Gampang, Injilnya paling singkat gitu aja. Injilnya paling singkat. Mulainya dengan Yesus dewasa. Kalau Matius dengan silsilah dan kelahiran, Markus ujuk-ujuk Yesus wis gede, ngono lho. Udah gede, tampil, siap dibaptis. Nah, itu kekasan Markus. Dan Markus menekankan kemanusiaannya Yesus. Sisi kemanusiaan Yesus, terlebih sengsara Yesus. 6 bab terakhir ya, dalam Injil Markus itu omong tentang kesengsaraan Passion Week. Mau menunjukkan kepada pembacanya bahwa kematian di dalam Yesus memiliki makna baru. Ini merupakan situasi jemaatnya Markus waktu itu yang berada dalam penganiayaan masa Kaisar Nero. Intinya, bagi Markus, menjadi murid Yesus berarti harus percaya dan siap menjadi pelayan. Ya, bahkan dalam situasi paling sulit. Kira-kira itu kekasannya. Pesannya, tadi ya, tekanannya kemanusiaan dan sengsara. Yesus menderita demi dosa-dosa manusia. Dia menanggung hukuman yang semestinya diterima manusia, yang mati disalib untuk menebus denda dosa-dosa orang yang mempersembahkannya. Karena itu panggilan kemuridan dan pelayanan kita terhadap orang lain diyakini sebagai jalan biasa untuk mengambil cawan dan salib Kristus. Itu Markus. Kemuridan adalah masuk di dalam jalan salib Kristus, dan karena itu kita mengalami kebangkitan. Yang terakhir, Injil Lukas. Matius bernuansa Yahudi, Markus tadi kemanusiaan Yesus ditekankan, Lukas nuansanya Yunani, kosmopolit, metropolitan yang dihadapi. Orang-orang generasi baru yang mulai menerima Yesus sebagai Tuhan, sebagaimana pewartaan para rasul maupun Paulus. Nuansanya Yunani, mulai dengan kelahiran, berakhir dengan kenaikan. Ya, Lukas cerita tentang kelahiran Yesus sampai kenaikan. Yang Injil lain, kenaikannya tidak cerita ya. Lukas yang cerita. Dalam Injil Lukas, ciri paling kuat adalah
kelembutan Yesus, belas kasih. Maka banyak cerita tentang tadi anak yang hilang, dirham, Allah yang penuh belas kasih, peristiwa-peristiwa penyembuhan, dan keselamatan itu ditujukan bagi semua orang. Dan Lukas dikenal sebagai penginjil Roh Kudus, penginjil doa, karena dia menekankan bahwa sejak awal ya Roh Kudus bekerja di dalam Yesus. Itu ciri khas Lukas. Sampai nanti dalam Kisah Para Rasul, Roh Kudus turun atas para rasul. Itu cirinya, pesannya. Yesus adalah penyelamat manusia. Ini kata kunci dari Lukas. Keselamatan dari Allah dalam Yesus Kristus diperuntukkan bagi semua orang. Nah ini, Lukas itu daerah metropol kosmopolitan kayak Makassar, Jakarta, Surabaya, orang dari macam-macam daerah masuk ke situ. Keselamatan itu tidak hanya untuk orang Yahudi. Keselamatan itu adalah untuk orang Yunani dan segala bangsa. Seperti kata-kata dalam kutipan Lukas. Mataku telah melihat keselamatan yang telah engkau sediakan di hadapan segala bangsa. Terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain. Kira-kira itu teman-teman, inti-inti dari Injil Sinoptik. Semoga gampang dipahami nggak ya? Kita ulang ya. Kekhasan Lukas apa? Yo, kekhasan Lukas. Ada yang tahu enggak? Yunani, apa tadi? Kelembutan Mulai dengan kelahiran, berakhir dengan kenaikan, menekankan kelembutan Yesus, belas kasih Allah, keselamatan bagi semua orang, ya toh. Lalu dia terkenal sebagai penginjil Roh Kudus. Ya, ingat Lukas bab 4. Ya, Roh Tuhan ada padaku untuk mewartakan dan Roh. Jadi selalu Roh Kudus itu menjadi kekhasan dari Lukas. Kalau Markus, Injilnya paling singkat. Mulai dari Yesus gede, kemanusiaan dan kesengsaraan Yesus yang ditekankan, dan menjadi murid berarti memiliki tadi percayaan dan pelayanan. Kepercayaan, pelayanan itu adalah bagian. Injil Matius, nuansanya sangat Yahudi, mulai dengan silsilah Yesus lahir sampai bangkit, mata rantai lama dengan baru. Yesus adalah pemenuhan nubuat perjanjian lama. Itu saja yang ringan. Berikutnya silakan khusus kitab sucinya tadi Mbak Eni ya, diikuti ya. Selanjutnya. Tapi yang ringkas itu. Baik, itu aja Mbak Nini. Kalau ada yang mau tanya silakan. Nah, sebelum saya kasih kuis nanti. Ya, terima kasih Romo. 17 menit nih, wah luar biasa. Susah banget nih 17 menit ngomong ya. Ya, 17 menit langsung kenal Injil Sinoptik. Baik teman-teman, kita buka sesi pertanyaan. Atau apa tadi Romo bilang, tambahan atau apapun obrolannya. Mari silahkan. Katanya Romo. Ya, jangan susah-susah ya. Ya, Mo. Nah, ini Mo, untuk Injil yang pertama itu sebetulnya Markus atau Matius, Mo, karena ada dua pendapat ya, Mo ya. Mohon penjelasan, Mo. Ya, itu dalam catatan memang ada dua pendapat, Markus atau Matius. Tetapi pendapat yang terdekat gitu ya, pendapat yang terdekat, Matius itu diduga diyakini sebagai Injil yang pertama ditulis. Matius, Injil pertama yang ditulis. Mengingat tadi beberapa kisah dan juga kesinambungan dengan kutipan perjanjian lama yang banyak gitu ya. Memang dia sangat Yahudi sekali tulisannya. Itu dugaan dari teori. Tetap ada dua teori, tapi teori yang paling kuat itu Matius sebagai yang pertama ditulis. Sekitar tahun 46 ke atas itu. Tapi tidak ada yang tahu persis tahunnya loh ya. Kurun waktu penulisan kitab suci itu 50 tahun. Antara tahun 45 sampai tahun 95 Masehi. Kurun waktu. Kurun waktu penulisan kitab suci perjanjian baru. Begitu Mbak Eni? Ya, dan sesuai dengan ajaran magisterium ya, Mo ya.
Ya, itu ajaran Magister mengatakan yang paling dekat. Jadi bukan yang paling benar ya. Paling dekat itu adalah Matius. Kan tetap ada dua teori ya. Iya, iya, Mo. Kuatnya. Tapi Magisterium mengajarkan yang paling dekat itu adalah Injil Matius sebagai yang pertama ditulis. Iya, terima Dengan kasih. ciri tadi ya. Iya. Penuansa Yahudi, kesinambungan lama dengan baru, Yesus adalah pemenuhan nubuat. Jadi maka Mesias itu sangat kuat. Dia adalah Mesias yang diutus oleh Allah. Ya, banyak ya, Mo. 60 nubuat dari perkiraan 350 lebih nubuat ya, Mo. Ya, Markus itu hanya 30-an. Oh, Markus 30. Lebih kurang dia mengambil nubuat itu. Lukas itu Matius paling banyak. Lukas berapa, Mo? Nah, Lukas itu saya belum cek ya. Dari 350. Lukas jarang, dia banyak Yunani, kosmopolit, tekanannya beda. Oh, iya, Mo. Ya, dia tidak ya. Karena Lukas itu berhadapan dengan orang Yunani yang menjadi Kristen. Pertanyaannya kan, apakah aku kalau mau jadi Katolik harus jadi Yahudi dulu nggak? Nah, gitu loh, terima. Nah, Lukas itu berhadapan dengan orang-orang yang merasa bahwa saya ini menerima Kristus, tapi saya bukan. Ya, kosmopolitan ya, ada Yahudi Yunani, orang yang hybrid itu ya. Sudah mulai tradisinya nyampur itu ya. Iya, Mo. Maka tidak banyak, dia lebih menekankan belas kasih Allah, kelembutan Yesus, dan keselamatan untuk semua orang ya. Ya. Keselamatan untuk semua orang itu Lukas. Ya. Terima kasih, Mo. Sama-sama, Mbak. Terima kasih, Mo. Saya bacakan, Mo. Di chat ada pertanyaan. Mengapa disebut Deuterokanonika? Dari Deutero itu kedua. Deutero itu kedua. Artinya kedua. Kanon itu berarti kanon kedua. Jadi setelah kanon pertama ditetapkan, kanon pertama itu ya Perjanjian Lama, lalu Perjanjian Baru yang tanpa Deuterokanonika. Dalam pertimbangan selanjutnya, lalu para ahli kitab suci dan magisterium gereja menetapkan 9 kitab tadi tambahan, kitab kedua yang dikanonkan. Artinya itu kanon kedua dari kanon kedua dari kitab suci Perjanjian Lama. Itu artinya Deuterokanonika. Ya, Bro Budi sudah terjawab ya. Apakah ada yang lain? Mau dibuka? Ada yang lain ini? Saya lanjut. Terima kasih. Sama-sama. Tuh, terima kasih Romo. Tuh. Mari, silahkan, Bro Ensis. Bisa tanya lagi, Mo? Boleh. Ini ujian atau tanya nih? Tanya aja, Mo. Untuk pengkanonan kitab suci, Mo, mungkin bisa lebih dijelaskan secara mudah, Mo, untuk yang pengkanonan pertama dan yang kedua juga, Mo. Kanon itu adalah suatu daftar kitab ya, yang kemudian dari bahasa Yunani itu artinya pengukur ya. Jadi sesuatu yang ditetapkan mengenai kitab suci kita, ya kanon. Ada macam-macam ya kanon itu. Kemudian yang untuk kita, kanon kita itu mulai disusun panjang sejarahnya sebenarnya, prosesnya. Jadi bertahap. Gereja perdana, zamannya gereja perdana, jadi setelah Yesus bangkit naik ke surga, itu kan menggunakan kitab suci Perjanjian Lama berdasarkan kanon Septuaginta tadi, kitab suci yang berbahasa Yunani. Nah, kemudian nanti dalam berikutnya, dalam perkembangannya, kitab suci itu, bapak gereja itu siapa? Ada banyak, Irenaeus, Polikarpus, dan sebagainya, itu sejarahnya panjang. Origen misalnya, itu coba menetapkan kitab suci yang kemudian ditetapkan oleh gereja. Gereja Barat, gereja kita,
itu dilakukan pada saat konsili yang disebut dengan konsili Trente itu ya. Itu menetapkan kanon-kanon. Artinya kanon itu adalah penetapan dari magisterium tentang tulisan-tulisan kitab suci yang betul-betul dekat dan sumber imannya menguatkan perjalanan sejarah gereja perdana dan gereja selanjutnya. Perjanjian lama sudah ada lebih awal ya toh. Lalu perjanjian baru bertahap ya, sampai sekarang ini. Karena begitu banyak tulisan, tapi tidak semua tulisan itu dapat mewakili ya. Tidak hanya kedekatan historis, tetapi mewakili kisah pengalaman iman akan Kristus. Tidak semua, kan bisa ceritanya terlalu jauh. Contoh ya, misalnya ada kitab apa itu, saya lupa, kitab Barnabas atau Injil siapa itu, Thomas. Itu jarak tulisannya terlalu jauh dengan saksi mata. Ya, seperti yang Markus, Matius, Lukas itu jarak pengalamannya dan ditulis oleh saksi-saksi yang terpercaya. Itu jauh lebih diakui oleh gereja. Kira-kira gitu Mbak Eni. Penetapan kanon. Ya, Mo, matur nuwun. Kalau Mbak Eni punya informasi silakan. Romo, yes. Waktunya sudah habis. Sekarang kita masuk ke kuis, Romo. Satu lagi boleh nggak? Satu. Oke, Mbak Iksan, silakan. Silakan, 1 menit. Oke, terima kasih untuk waktunya. Abad keberapa Injil ini dipakai oleh umat Katolik? Atau di abad keberapa, Romo? Abad keberapa? Ketiga Injil atau keempat Injil ini dipakai atau disusun menjadi Alkitab Perjanjian Baru oleh umat Katolik. Apa? Itu ketetapannya ya, kitab Injil kita. Kapan pertama kali dipakai Injil? Injil kan ditulis sekitar tadi ya, 50 tahun abad-abad pertama. Kemudian naskah Injil yang kemudian dipakai itu sekitar sebenarnya abad ketiga ya. Setelah penetapan kanon awal itu loh, tentang kitab suci Perjanjian Baru. Untuk kalangan generasi kita selanjutnya ya. Kanon kitab Perjanjian Baru. Kira-kira itu Mbak. Ya, terima kasih Romo. Thank you Romo. Kuisnya ditunggu Romo. Ya betul, abad ketiga. Kuisnya ya, yang simpel ya. Mari itu kuisnya bisa ditulis di chat ya teman-teman. Bapak Ibu Bro and Sis sekalian, jawabannya langsung di chat ya, di everyone nggak apa-apa. Ada berapa bab kitab Lukas? Udah jawab belum? Oke, silakan. Ada. Baru 1, 2. Sudah ya? Ya, ditutup. Oke, yang kedua. Apa ciri khas paling utama dari Injil Lukas? Ciri khas paling utama, berarti hanya satu ya. Ada beberapa tapi paling utama dari Injil Lukas. Wah, semuanya benar ya jawabannya. Paling utama.
Yang terakhir. Yang terakhir. Oh, ya. Siapa itu Markus? Siapa Markus, pengarang Injil? Sudah masuk belum nih? Siapa Markus ya, Mo? Iya. Ayo, susah, Mo. Oke, sudah ya, 3 ya. Yang pertama tadi berapa? Lukas? 24. 24. Siapa yang menjawab pertama itu yang menang. Terus Ya, yang siapa kedua, tuh, Yuhan? kekasannya apa? Paling khas. Belas kasih Yesus kan. Tadi kelembutan kasih Yesus. Ya. Ya. Kebangkitan Yesus. Kebangkitan Yesus. Ya. Kelembutan kasih Yesus itu khas juga sih. Tetapi yang saya maksud itu, tapi tergantung urutannya ya. Kalau yang pertama nanti muncul kelembutan kasih Yesus, itu berarti kuisnya menang. Keselamatan untuk semua orang. Yang lain-lain itu masih belum menyatakan itu. Ya. Ya. Gambaran Allah yang baik masih arti keselamatan itu untuk segala bangsa. Itu kekhasan Lukas. Nanti disambung di Kisah Para Rasul. Yang ketiga siapa Markus? Ponakan Barnabas. Ponakan Barnabas, muridnya Paulus. Petrus ya. Petrus asistennya. Petrus. Ya, ada. Bisa kemenakan Barnabas, bisa muridnya Petrus. Itu semua benar. Silakan. Panitia yang menentukan yang menang. Menurut urutan. Ya. Panitianya. Kalau Injil Markus berapa bab? Injil Markus? 16. Langsung. Injil Matius? 28. 28. Ya, 28. Baik, teman-teman itu. Ya. Pendek banget ya, nggak apa-apa ya. Yang ringan-ringan loh ya. Meskipun pertanyaannya nggak ringan. Ringan dan yang lucu. Bagus kok, Mo. Terima kasih, Mo. Terima kasih ya, Mo. Nanti akan di-share itunya, apa namanya? PPT-nya. Akan di-share. Mau. Yes. Bagus, Mo. Jadi yang ingat-ingat aja yang singkat-singkat ya. Ya. Selebihnya silakan mengikuti kursus kitab suci yang diselenggarakan oleh Mbak Eni dan kawan-kawan. Ini saya umumkan nih pemenang pertama nih ada di Sismaya. Pertanyaannya tadi ada 24 ya, Mo. Terus yang kedua tuh ada kekhasan Injil Lukas ya, Mo. Tuh pemenangnya Debbie. Kelembutan kasih ya. Ya, Debbie. Terus yang ketiga Sis Eni ya, karena asistennya Petrus. Dah, 3 pemenang sudah ditetapkan. Nanti di-share-kan. Wah, akan mendapat hadiah. Nanti kita akan kirim ya hadiahnya. Wow. Anyway ya, terima kasih sekali khususnya buat Romo Arya. 30 menit ya, nggak terasa nih kita sudah lebih 8 menit Romo. Mohon maaf teman-teman ya, kita akan segera kita tutup. Mohon maaf ini ada kelebihan waktu 8 menit, tapi ini terima kasih sekali semua yang sudah bergabung. Semoga semuanya bisa menambah pengetahuan kitab suci dan kita semakin kenal terus bisa semakin memuliakan nama Tuhan, gitu harapannya. Terima kasih sekali. Masih ada 6 sesi teman-teman, Bapak Ibu, Bro NCC yang terkasih. Pastikan terus ada bergabung bersama kami. Terus ini nanti hari Senin ya selanjutnya tanggal 12 di jam yang sama 9.15 menit. Thank you semuanya. Dan kita akan tutup dengan doa penutup ya. Mari Sis Iin, mari ditutupin. Terus nanti berkat Romo ya. Mari. Masih mute Sis Iin. Sis Iin. Sorry. Mari kita doa penutup ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih,
Kami bersyukur atas penyertaan-Mu ya Tuhan di dalam acara obrolan ringan malam hari ini. Sehingga acara boleh berjalan dengan lancar. Dan teman-teman yang hadir ikut Zoom ini begitu banyak dan bisa mengikuti acara ini dengan penuh sukacita. Dan ya Bapak, semoga dengan berjalannya dengan acara obrolan singkat ini, kami semakin dikuatkan dalam membaca kitab suci, lebih rajin, lebih memahami firman-Mu, dan bisa lebih dijelaskan lagi lewat gembala kami, Romo Arya Dewanto SY, kami bisa lebih paham lagi. Semoga ketekunan kami akan menumbuhkan iman dan selalu bisa mewartakan kasih-Mu ya Tuhan. Doa yang singkat ini kami aturkan lewat pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oh, maaf, berkat dari Romo. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Semoga kita semua, keluarga, komunitas, dan pelayanan kita masing-masing, dan mereka yang kita doakan, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terima kasih Romo. Terima kasih. Terima kasih Romo. Terima kasih Romo. Tunggu PPT-nya Romo. Selamat malam. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu hari Senin. Terima kasih. Sampai ketemu hari Senin, Injil Yohanes. Siap, Mo. Siap, Mo. Injil paling Jumat ya? susah. Senin. Injil paling susah. Hari Senin, Sukmo. Senin nanti ya. Saya share lagi hari Senin ya. 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 Thank you semuanya. Selamat malam. Selamat Ya, Jenny. Ya. Teman-teman, PD Mikael, Terima terima kasih ya, kasih. Romo. Terima kasih. Terima kasih.